titip salam buat mama saya. Tolong sampaikan sakit. Ukuran saya sempit, Mama. Daging saya digigit batu. 931. Ya, dan ini adalah buku Mustahalakhlak, buku orang Batak zaman dahulu. Terbuat dari kulit kayu yang asli lebar 30 cm dan panjang hampir 2 meter. Ya, ini terbagi 3 bagian: aksara Batak, zodiak Batak, dan juga ilmu-ilmu pengobatan. Jadi dulu sebelum ada dokter, orang sakit dibawanya ke dukun untuk berobat. Lalu cari apa ramuan-ramuannya di sini. Iya, dan inilah yang digunakan dukun untuk menani tiari. Mungkin Bapak Ibu di sana ada primbonnya, orang Batak itu mani tiari. Kenapa? Primbon. Primbon ya. Mencari hari baik ya. Dan juga mencari kelemahan orang yang berbuat salah tadi. Dulu kan orang berani berbuat kesalahan Karena pasti dia punya sakti gitu. ya ilmu hitamnya juga udah kebal. Jadi itu dicari dukun itu hari apa kelemahannya. Dalam 1 tahun itu pasti ada 1 bulan. Dalam 1 bulan itu pasti ada 1 minggu. Dalam 1 minggu itu pasti ada dalam 1 hari. 1 hari pasti ada dalam 1 minggu. Itulah tugas dukun. Ya, setelah dukun tadi memperoleh hari baik. Oh iya, ini namanya tunggal penaluan. Tadi ada Bapak Ibu lihat di sana patung 2 di kiri kanan, itu tadi ya. Itu ukuran besar, ukuran cukup. Kalau yang aslinya ukurannya segini, namun ini bukan yang asli. Iya, hanya replika, kita gunakan untuk memandu tamu-tamu kita. Iya, ini konon ceritanya, sepasang anak kembar setelah tumbuh dewasa mereka saling jatuh cinta. Anak kembar, 1 perempuan, 1 laki-laki. Raja pun marah dan mereka diusir ke hutan. Setelah tinggal di hutan, perempuan merasa lapar, minta tolong sama laki-lakinya untuk ambilkan buah pohon mau dimakan. Namun menempel dia di pohon itu. Yang Mungkin laki-laki. kena karma. Yang laki-laki. Iya, karena cinta sedarah tadi. Ya, lalu perempuannya ingin menolong, juga ikut menempel. Lalu orang tuanya minta tolong sama 5 orang dukun untuk menolong mereka, semua menempel, tidak ada yang berhasil. Makanya ini ada sampai 7 tingkat. Kalau ini hanya tambahan, kalau yang asli 7 tingkat. Dan juga sampai ada 7 ekor binatang berbisa menempel di sini. Ular, kalajengking, dan lipan dan menempel. Jadi ini sangat sakti zaman dahulu. Jadi bisa untuk manggil hujan bila kemarau panjang dengan cara baca mantra, pukul 3 kali, hujan pun pasti turun. Ingin berhenti baca mantra, pukul 3 kali, hujan pun pasti berhenti. Dan zaman dahulu ini bisa digunakan untuk mengobati orang-orang sakit. Yang sakit dibaringkan, lalu baca-baca mantra, diolesin, dia pun pasti sembuh. Dan ini biasa digunakan dukun untuk melumpuhkan, menghilangkan ilmu-ilmu kebal yang ada di dalam tubuh yang berbuat salah tadi. Ya, lalu yang bersalah ditariklah ke meja sini, matanya ditutup. Ya, itu untuk menghilangkan kontak mata, biar sewaktu dieksekusi dia tidak melawan. Ya, mohon maaf, bajunya dibuka semua, hanya diganti dengan tulus. Siapa tahu dia menyimpan hitamnya di balik baju. Dengan cara lalu tangannya diikat ke belakang pakai rotan. Dan dia pun dikasih makanan terakhir. Dan makannya seperti ini. Langsung menggunakan mulut. Karena di mata raja, siapapun yang berbuat kesalahan itu adalah binatang, bukan manusia. Itulah alasannya dia dipenjarakan di kolong rumah. Atas kesalahan dia udah dianggap sederajat dengan binatang. Ya, setelah dia siap makan, ya, dan di dalam makanannya tadi udah dicampur ramuan-ramuan untuk menghilangkan ilmu-ilmu kebal yang di dalam tubuhnya tanpa sepengetahuan dia. Lalu setelah siap makan, lalu diangkatlah ke sini. Ini nama
namanya meja peniksaan. Ya, ini namanya meja peniksaan. Sebenarnya untuk menghilangkan kemudian terhadap dirinya dengan ritual-ritual. Lalu disiksa dengan cara seperti tubuhnya diiris-iris. Sebelum luka dan berdarah, tubuh hitamnya masih ada. Lalu dipukullah pakai tongkat ini dengan cara baca mantra, mutar 7 keliling sambil menari, baca mantra. Pertama-tama pukul pas di kepala. Baca mantra lagi, putar 7 keliling, pukul pas di ulu hati. Yang terakhir baca mantra, putar 7 keliling, pukul bagian bawah. Ya, dan untuk memastikan, maka dia akan mengiris-iris kembali. Setelah luka dan berdarah, dia pun berarti sudah mulai lemah. Ilmu hitamnya sudah mulai keluar, lalu diolesilah asap. Dia pun pasti menjerit kesakitan. Itu tanda-tanda dia sudah mulai lemah, sudah makin lemas. Ya, disinilah dia dipenggal. Dengan posisi seperti ini. Ya, dan Algojo pun kita support sama orang-orang di sekeliling dengan yang menyaksikan dengan menyediakan horas 3 kali. Horas. Setelah putus, badannya diangkat ke sini, kepala dan darah dibawa ke meja ini, lalu diambillah hati dan jantung. Ambil hati dan jantung dan dibawa ke sini dan dicincang halus-halus. Kasih garam, asam, juga bumbu-bumbu khas Batak lainnya. Raja pun mempersilahkan. Memang tidak sembarang orang yang mau makan. Biasanya yang mau makan itu adalah serdadu-serdadu raja, juga prajurit. Mereka yakin dan percaya bila makan organ tubuh manusia, ilmu hitam mereka semakin kuat. Ya, lalu sisa badannya dibuang ke danau, dan selama 7 hari 7 malam itu air danau tidak boleh dipergunakan. Bila dipergunakan bisa menular ke dia yang berbuat salah tadi. Lalu kepala ditancapkan di pas pintu gerbang kita masuk tadi dengan sebilah bambu. Itu sebagai peringatan untuk orang-orang di luar sana biar jangan mau berbuat salah. 3 hari sebelum membusuk, lalu dibuang ke hutan biar badan dan kepala tidak bersatu. Pada zaman itu kemungkinan masih bisa hidup kembali bila bersatu dengan menggunakan ilmu-ilmu magic atau mantra-mantra. Ya, dan ini berakhir sekitar abad 19 setelah misionaris dari Jerman datang ke tanah Batak membawa agama, yaitu Dr. Mommsen. Lalu ini ditinggal. Dan begitulah maksudnya agama, semuanya ini sudah tidak berlaku. Yang berlaku hukum negara. Ya, itulah legenda batu kursi persidangan Raja Siandagan. Mungkin mau bertanya.